Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Dede Risyadi, ahli media keperawatan, yang dalam hal ini sebagai programmer daripada seksi promosi kesehatan di unit pelayanan teknis Puskesmas Waringin. Dalam kesempatan kali ini kita akan berjumpa walau dalam presentasi secara online ataupun secara virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan terkait dengan adaptasi kebiasaan baru di sekolah yang diperuntukkan bagi adik-adik semua yang nanti akan melakukan kegiatan sekolah. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi dengan tatap muka di era pandemi COVID-19 yang notabene menyerang dunia, khususnya di kita sendiri di Kabupaten Majalengka, yaitu di SMK Palasah yang dalam hal ini mungkin agak terganggu atau terhambat terkait dengan pembelajaran dikarenakan pandemi COVID-19 yang menyerang negara kita, negara tercinta Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari Puskesmas Waringin diminta oleh pihak sekolah untuk memberikan pemaparan materi terkait dengan adaptasi kebiasaan baru di sekolah yang dalam rangka pembukaan kembali sekolah atau reopening school, di mana sekolah harus siap untuk menerapkan kebiasaan baru agar anak-anak semuanya atau adik-adik semua bisa kembali beraktivitas di sekolah dengan aman tanpa mengesampingkan bahaya atau resiko yang terjadi di era pandemi COVID-19 ini. Kita semua berharap mudah-mudahan pandemi ini segera selesai, pandemi ini segera berakhir, dan kita bisa kembali ke kebiasaan normal atau yang dikatakan dengan new normal. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, walaupun memang pada dasarnya agak kurang afdol ketika memberikan pemaparan materi tidak secara ketemu langsung, ini melalui virtual, tapi mudah-mudahan tujuan dan inti daripada masalah-masalah terkait adaptasi kebiasaan baru ini bisa diterapkan dan bisa dilaksanakan oleh adik-adik semuanya ketika nanti menghadapi kegiatan belajar mengajar di sekolah SMK Palasah. Apakah itu adaptasi kebiasaan baru? Mungkin bagi teman-teman atau adik-adik semua sudah tidak asing lagi dengan kata-kata adaptasi kebiasaan baru atau sering dikenal dengan istilah AKB, dan AKB. AKB merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dalam masa pandemi COVID-19, di mana kegiatan yang biasanya kita lakukan sebelum pandemi itu berbeda kaitannya ketika dalam pandemi. Apa saja yang berbeda? Kaitan yang paling penting adalah penerapan terkait dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini sangat penting, bahwasannya pandemi COVID-19 itu berhubungan dengan penyakit. Otomatis protokol yang digunakan itu bukan protokol keamanan atau protokol apapun, tapi menggunakan protokol kesehatan. Adapun protokol kesehatan ini dilakukan yang bertujuan agar kita tidak menghilangkan
kegiatan atau aktivitas yang biasa kita lakukan, sekalipun kita berada di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, muncul istilah yaitu adaptasi kebiasaan baru, di mana kita merubah tatanan-tatanan kegiatan yang sebelumnya tidak dilakukan di era normal, tapi kita lakukan di era pandemi COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru sendiri pada dasarnya di semua sektor, baik itu sektor pekerjaan, sektor pemerintahan. Adapun sekarang terkait dengan sistem pembelajaran, berarti adaptasi kebiasaan baru itu mencakup tatanan sekolah yang kaitannya dengan belajar mengajar. Bagi adik-adik semua, mungkin adaptasi kebiasaan baru ini agak risih, tapi percayalah bahwa semua itu dilakukan demi kebaikan bersama. Karena sekali lagi, tidak ada satupun orang yang mau mendapatkan gejala atau indikasi sakit dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, dengan harapannya penerapan adaptasi kebiasaan baru dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, setidaknya bisa meminimalkan kita untuk terpapar atau terjangkit virus COVID-19 yang sekarang ini kita ketahui bersama bahwa peningkatan kasusnya sangat signifikan, baik di Indonesia pada umumnya ataupun khususnya di Kabupaten Majalengka. Oke, adaptasi kebiasaan baru ini ada beberapa komponen yang nanti kita akan sama-sama jelaskan yang dalam kaitan pembelajaran, proses belajar mengajar nanti mudah-mudahan bisa selalu terapkan. Karena walau bagaimanapun juga kunci tatap muka itu adalah dua segmen. Segmen yang pertama adalah tenaga, segmen yang kedua adalah siswa itu sendiri. Kalau tenaganya sudah memenuhi protokol kesehatan, tetapi siswanya tidak memenuhi protokol kesehatan, resikonya akan cuma-cuma atau sia-sia. Jadi oleh karena itu, ketika hubungannya dengan protokol kesehatan, khususnya di dunia belajar mengajar, harus sama-sama diupayakan dan dioptimalkan oleh semua sektor yang ada di lingkungan sekolah. Karena protokol kesehatan kaitannya dengan individu atau masing-masing. Jadi ketika berbicara sehat, itu bukan berbicara orang lain, tapi berbicara dulu kepada diri sendiri. Oke, adaptasi kebiasaan baru itu gambarannya seperti itu ya. Jadi intinya apa itu adaptasi kebiasaan baru? Sekali lagi, adaptasi kebiasaan baru adalah merubah pola tatanan kehidupan kita dari sebelum pandemi, sekarang berada di pandemi COVID-19. Apa kaitannya nih dengan pandemi sekarang? Harus seperti apakah yang harus dilakukan? Pasti semua adik-adik sudah paham dengan protokol kesehatan yang harus dilakukan atau dijalankan, baik itu nanti menghadapi proses pembelajaran ataupun ketika berinteraksi dengan lingkungan. Yang paling penting yang pertama adalah menggunakan masker. Jadi pakai masker ketika melakukan aktivitas. Aktivitasnya di mana? Aktivitas yang melibatkan orang atau adanya interaksi atau komunikasi dengan orang, kita wajib menggunakan masker karena kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita berperang dengan sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata telanjang atau kasat mata. Jadi kita berperang dengan makhluk yang memang tidak terlihat. Oleh karena itu, sekali lagi, ketika hubungannya dengan makhluk yang tidak terlihat ini, ada rambu-rambunya, ada kaitannya, ada prosesnya. Oleh karena itu, memakai masker merupakan sebuah keharusan di era pandemi sekarang ini. Apalagi kebijakan pemerintah sudah banyak menerapkan bahwa bila tidak menggunakan masker, ada sanksi tersendiri.
baik itu sanksi administratif, sanksi sosial, sampai dengan sanksi yang sifatnya material. Jadi sekali lagi kami berpesan dari tim Satgas khususnya di Puskesmas ini agar adik-adik semua ketika nanti akan melakukan proses belajar mengajar, ketika berangkat dari rumah itu menggunakan masker. Masker yang baik seperti apa? Masker yang memang diperuntukkan bagi adik-adik khususnya non tenaga kesehatan, ya. Jadi penggunaan masker itu yang baik seperti apa? Bila menggunakan masker kain, itu masker dalam keadaan bersih. Ingat, masker itu ada fungsinya, ya. Bila masker itu ada fungsinya untuk apa? Untuk menutup dua bagian, yaitu hidung dan mulut. Jadi jangan sampai nanti menggunakan masker hanya tertutup mulutnya saja atau hidungnya saja, ya. Jadi harus tertutup dua area lubang, yaitu lubang pertama hidung, lubang kedua mulut. Oke, selanjutnya kita sampai di tempat atau sekolah adik-adik di mana nanti akan melakukan proses belajar mengajar. Jangan lupa sebelum masuk ke ruangan kelas, karena nanti sekolah juga sudah menyediakan tempat cuci tangan, ya. Jadi adik-adik ketika sampai di sekolah itu akan dilakukan beberapa protokol kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh, ya, pengecekan penggunaan masker, dan yang selanjutnya adalah mencuci tangan menggunakan sabun. Ingat, mencuci tangannya menggunakan sabun di air yang mengalir atau wastafel atau tempat cuci tangan dan sebagainya. Bagaimana kalau adik-adik punya hand sanitizer? Hand sanitizer itu digunakan bila dalam kondisi atau keadaan darurat. Jadi bila ada tempat cuci tangan yang ada sabunnya, lebih optimal dan lebih baik digunakan adalah cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Ingat adik-adik semuanya bahwa mencuci tangan tidak asal mencuci tangan asal basah, ya. Ada 6 tahapan yang harus adik-adik sama-sama ketahui. Nanti bisa sama-sama dilihat bahwa ada tahapan-tahapan dari mulai yang pertama sampai dengan yang ke-6, yaitu jari kiri menguncup, menggosok, memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak kanan dan sebaliknya. Ya, jadi sekali lagi awas cuci tangannya jangan main asal basah, karena basah belum berarti bersih. Ya, kalau bersih sudah berarti basah. Kalau misalkan basah belum berarti bersih. Oke, adik-adik. Dan yang selanjutnya, ingat, sudah melakukan menggunakan masker, diperiksa suhu, kemudian cuci tangan, kemudian apalagi jaga jarak dan menghindari kerumunan, ya. Jadi di era kaitannya pandemi COVID-19 sekarang ini ada beberapa atau ada banyak sekali peraturan terkait dengan titik kumpul atau kerumunan massa. Awas, hati-hati ya, adik-adik semua ini kan pasti udah kangen lah dengan teman, karena belum ngobrol, belum ngerumpi, belum apa. Tapi khusus di kaitannya adaptasi kebiasaan baru ini harus dijaga ketika melakukan interaksi dengan teman, ngobrol dengan teman satu sama lain, menjaga jarak. Selain menjaga jarak apa? Awas, jangan sampai karena oh ini teman saya tahu dia. Iya, kita tahu. Tapi sekali lagi kita ingat bahwa kita bertahan bukan dengan sesuatu yang bisa dilihat. Jadi harus menggunakan masker ketika kita melakukan komunikasi, interaksi dengan teman. Walaupun teman itu teman satu kelas, walaupun teman itu satu desa sebagainya. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah ada bagian virus yang nempel di bajunya, atau misalkan di bagian tubuhnya, atau kondisi fisiknya yang memang sedang turun. Jadi sekali lagi, diupayakan kepada adik-adik semua untuk menghindari nih ngumpul-ngumpul bareng-bareng teman-teman. Karena apa? Tujuan daripada adaptasi kebiasaan baru di sekolah itu adalah menggunakan kebiasaan yang baru di era pandemi agar
kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan. Kalau adik-adik tidak melakukan itu, sampai kapanpun susah untuk dilakukan yang namanya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Jadi selamanya online terus ya. Nanti jangan sampai lulusannya lulusan online ya. Ketika di ijazah nantinya pakainya selfie. Ya, siapa yang mau seperti itu? Jadi sekali lagi saya berharap ketika nanti sudah sampai di kelas untuk dihindari kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul ya, mengumpulkan orang dan sebagainya. Ya, cara itu melindungi diri kita sendiri dan juga menyelamatkan orang lain. Yang terakhir, awas atau hindari berkerumun secara berkelompok. Selanjutnya adalah konsumsi nih, awas nih. Ketika nanti sudah jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, awas dari rumah itu upayakan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kenapa? Setidaknya dengan konsumsi makanan yang bergizi, ya asupannya cukup. Untuk apa? Untuk meningkatkan imunitas kita. Prinsip kerja virus itu yang diserang adalah ketika orang sedang turun imunitas atau kekebalan tubuhnya. Jadi kalau ada 2 orang, ketemu 1 orang yang positif, tidak mungkin dua-duanya menjadi positif. Mungkin saja dua-duanya menjadi positif, atau mungkin juga 1 orang yang positif. Kenapa? Kekebalan tubuh seseorang itu berpengaruh terhadap serangan atau tularan daripada virus COVID-19. Jangankan COVID, virus-virus yang lain itu menyerang sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, adik-adik semua ini masih pada posisi yang bagus, dalam artian usia-usia produktif, usia-usia masih sehat, masih fit. Jarang yang terindikasi ada penyakit-penyakit riwayat atau penyakit-penyakit bawaan. Tapi sekali lagi, penyakit-penyakit itu bisa muncul bila mana kita tidak bisa menjaga pola makan. Pola makan itu harus disertai dengan apa? Dengan istirahat yang cukup. Hanya di era pandemi sekarang seperti ini, jangan karena misalkan kita udah bisa sekolah nih, sampai pulang kumpul-kumpul sama teman, main game apa dan sebagainya ya, sampai menghabiskan waktu. Akhirnya apa? Akhirnya kita telat makan, istirahatnya kurang, besoknya kurang sehat. Jadi sekali lagi, ketika di era adaptasi kebiasaan baru ini, bila mana kondisi adik-adik tidak merasa fit, tidak merasa sehat, itu istirahatkan di rumah. Jangan paksakan untuk melakukan aktivitas karena kita tidak tahu ketika kita naik kendaraan, misalkan ketemu di angkot, ketemu di elf, kita ketemu dengan orang tersebut membawa virus, kondisi fisik kita lagi turun, akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi sakit, ya. Nanti ujungnya apa? Ujungnya kita sendiri yang merasakan bahwa harus menjalani isolasi kalau sampai terkonfirmasi positif. Karena kalau bagaimanapun juga virus sekarang udah susah, udah bukan lagi ada di Jakarta, udah bukan lagi ada di kota-kota besar, di kampung-kampung sendiri sudah banyak. Kenapa sudah banyak? Karena virus sendiri, vektor atau faktor penyebabnya itu adalah manusia. Ketika ada manusia, di situ berpotensi untuk menularkan. Jadi sekali lagi, ketika ada manusia di situ berpotensi menularkan. Orang mau cicinya di kebun, apakah berpotensi menularkan? Kalau tidak berinteraksi dengan orang, tidak bisa tertular. Tapi kalau di kebun tersebut ada orang dan banyak orang, ya sangat berpotensi. Ya sekali lagi bahwa kaitannya COVID-19 di adaptasi kebiasaan baru adalah perilaku kita untuk bisa mengadaptasikan diri dalam lingkungan atau suasana terkait dengan pandemi COVID-19. Jadi seperti itu semua yang bisa saya sampaikan terkait dengan adaptasi kebiasaan baru. Sekali lagi, pola penekanan dalam adaptasi kebiasaan baru yang nanti akan dilakukan di sekolah yang paling penting adalah 1.
Ketika kita dalam kondisi yang sehat, tetap pertahankan kondisi kita untuk menjadi sehat. Ketika kita tidak merasakan kondisi yang sehat, istirahatkan, jangan pernah paksakan. Oleh karena itu, untuk mencapai kondisi yang sehat, yang merasakan fit, itu adalah adik-adik semuanya. Makanya, faktor-faktor tersebut harus ditunjang dengan yang pertama, asupan gizi yang baik, istirahat yang cukup. Ingat, asupan gizi yang baik itu bukan berarti kita harus makan mewah, tapi harus dengan gizi yang seimbang. Air putih yang cukup, yang banyak, hindari jajanan-jajanan langsung atau instan. Ya, jadi yang paling penting itu upayakan konsumsi makanan yang ada di rumah sendiri, tidak untuk jajan di luar. Ketika kita sudah menyatakan bahwa kita dalam kondisi yang sehat, ketika berangkat, ingat sekali lagi, jangan lupa kita membawa masker. Ya, kalau misalkan masker itu sudah menjadi kewajiban, ya sekali lagi masker itu adalah kewajiban kita yang kita pakai, karena prinsip daripada masker itu, masker melindungi diri kita sendiri, juga melindungi orang lain. Ketika dalam perjalanan, awas, hati-hati. Ketika dalam helm, apalagi kalau misalkan kendaraannya umum, itu hati-hati ketika berinteraksi dengan orang. Bukan kita tidak mau untuk berinteraksi dengan orang, tapi untuk kondisi sekarang layaknya kita harus bisa menjaga atau menahan diri untuk tidak terlalu komunikatif dengan orang. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan merebaknya virus COVID-19. Kemudian setelah itu nanti akan dilakukan pengetatan protokol kesehatan oleh pihak sekolah, ya. Ada pemeriksaan suhu, ada pengecekan alat-alat, apa, adik-adik bawa masker tidak, menggunakan masker tidak, ya. Ketika sudah bisa terlewati, nanti adik-adik dianjurkan dulu untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Ya. Ketika sudah melakukan itu, diarahkan untuk masuk sekolah atau masuk kelas. Nanti di dalam ruangan kelas itu diupayakan kepada adik-adik semua atau siswa-siswi SMK untuk bisa membatasi kegiatan atau aktivitas dengan teman. Karena apa? Karena risikonya adalah ketika orang berarti semua berpotensi untuk menular. Sekali lagi, ketika sudah dalam kelas, dijaga jarak interaksi dengan temannya. Berikut juga dihindari kerumunan secara berkelompok. Agar apa? Agar proses belajar mengajar ini bisa kita pertahankan, bisa kita buktikan bahwa adik-adik semua itu adalah generasi yang sehat dan bisa diandalkan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Harapan dari Puskesmas Waringin adalah semoga adik-adik semua sehat, dalam kondisi yang sehat, sekali lagi bisa melakukan aktivitas baik itu di rumah ataupun nanti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Apapun itu, harapan dan doa tidak pernah lepas ketika kita sedang melakukan usaha yang baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi gambaran untuk melakukan kegiatan di era adaptasi kebiasaan baru nanti di sekolah. Adapun kekurangan, kami haturkan permintaan maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti ketika interaksi kita lakukan, komunikasi yang kita lakukan bisa bertatap muka langsung, tidak melakukan media virtual, agar apa? Agar bisa ada sesi tanya jawab, agar bisa pemaparan yang lebih lanjut. Jadi nuansanya lebih nuansa komunikatif. Sekali lagi, saya mewakili pihak Puskesmas ini mengucapkan selamat untuk apa? Untuk bisa memasuki era adaptasi kebiasaan baru. Mudah-mudahan bisa terrealisasi kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Itu saja mungkin dari saya selaku petugas promosi kesehatan Puskesmas Waringin.
Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.